uhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad ya Muhammad. Madza ukhilla lakum, madza ing apa ukhilla kang halal napa malah kemarin wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking pangan. Kul ngucap sira Muhammad, ukhilla lakum thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa atau ibadu barang-barang sing apik. Sing boten gadah resiko gak bahaya. Ail mustalah gadut sing barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara to buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawari sang pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tekse pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sang pira-pira asu. Ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu gala, saling anti serigala napa nganti napa. Wato irilang anti manuk, saling anti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukalibina hale nganggo standar ulangan asu. Jadi mukalibin niku saking kata kalbun artinya asu. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku di asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajar, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawari napa? Mukalibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, penjaga ternak, ada apa ternak lah. Riyen nak tiang gada ternak kuata. Orang-orang apa jenenge bedu-bedu ya gada ternak kata sing jaga sangka serigala menapa asu. Nggih ora apa-apa, mboten ada masalah ya. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal ngopo? Jawabnya Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing, napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane mriki tafsir ayu kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayu kawasib minal apa? Kilab. Wes sibak Pak iki. Kula terangno. Terus kula tak nerangno fikih riyen, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua, Bro. Kula terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing. Orang di anjingnya Ashabul Kahfi ada asing. Memang nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang punya keyakinan nak asu wis rumat wedhus satu. Itu sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijogo asu sangka serigala. Jadi dikei napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira. Nah ini bayarno masa lalu. Di sahabat riyen nak kepengin tok kidang utawi kepengin tok buruan rak
anjing diulang kan ngejar nopo kidang. Nggih. Nah, cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena dibunuh atau kena panah. Misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati ini halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira burung atau betul hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu ya halal, jadi gak usah kamu disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa alam tu minal jamal. Nek ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata api liar melayu napa iblis napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang kena. Lah itu Quran itu sirine, itu contohna asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallidin. Hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nggo baca Syafi'i. Kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Itu termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu pitu. Wasaminuhum kalbuhum. Semua ngomong macam-macam. Ora roh jenenge lawak ditulis ben marah kobong, musal mina tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ukit termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darani asu terus najis. Nggih, darani asu terus nopo? Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu, desa kok ana asune berarti daerah abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu nu juta, ratus juta gitu tak tengene Rusia. Asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya apa wa ma alam tu minal jawarihi apa mukallidin. Makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis itu terus kita lupa khawasul kalbi sirine khawase asu keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, bener mbok sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah bisa tatate malah cepet entek. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Puri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih lho, asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas teks ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Menurut sampean cocok ya ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis ini ora Nabi nanti ngendikan idza walagha ila ahadikum al-kalbu falyasilu napa sapa. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Sakokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Sakokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho. Teks hadis tidak fikihnya lho nggih. Ya kan. Teks napa? Hadis. Istilahnya idza walagha ila ahadikum al-kalbu falyasilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyasilhu sab'an. Basuh ping. Asli tekenan. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat. Ana istilah ada. Nah, iki sing mari ekstrem itu istilah jilat ndak. Wadah itu ada minum, terus
terutama wadah minum, kangge ngombe napa wadah ditutup. Terus wonten ijtihad. Ijtihad. Imam Malik darani ngongkon bakso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Wis ngono ditambah ada itu memang sesuatu yang spesial. Ini job itu ora perlu umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diubah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diubah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot AC itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mungkin ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin ya. Masalah asir mungkin teng sare menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbud. Soalnya Nabi mengutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat itu diarani. Karena secara logika ijtihad, istilah Nabi itu wadah sampai bila. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena bila itu bedanya. Sampai nak gelem dijebak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dilati ya keberatan. Lha bila tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak dilati tetep ra gelem. Lha terus urusane silat. Silat ya silat. Lalu itu cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan dia ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Orang tidak boleh demek najis. Saya ikut 100 ekstrim. Akhirnya demek ya najis. Kalau ngelus-ngelus gimana apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman dulu teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalb. Fal yasilu napa? Asal usul cerita itu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan. Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al-sirat. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngalah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana sirogam. Wah. Ada wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat roh